Gelombang demonstrasi disertai bentrokan terjadi di Los Angeles sejak Jumat 6 Juni malam, menyusul operasi besar-besaran imigrasi dan bea cukai atau ICE. Dalam operasi ICE tersebut, lebih dari 100 orang ditangkap atas dugaan pelanggaran imigrasi hingga memicu gelombang protes dan bentrokan yang berujung pada kerusuhan di sejumlah titik kota. Kondisi ini makin diperparah dengan keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan 4.000 personel Garda Nasional ke LA. Bahkan tak hanya Trump menambah 700 personel marinir ke wilayah LA. Inilah sudut internasional, sudut pandang gejolak dunia yang berdampak pada kita. Kerusuhan di kota LA bermula setelah aparat imigrasi dan bea cukai atau ICE menggelar operasi penggerebekan besar-besaran sejak Jumat 6 Juni. Operasi tersebut memicu gelombang protes dan bentrokan yang berujung pada kerusuhan di sejumlah titik di kota tersebut. Menurut laporan CBS, penggerebekan dilakukan di distrik Westlake dan wilayah LA bagian selatan. Setidaknya 118 ditangkap dalam aksi penggerebekan termasuk 44 orang pada Jumat. Aksi penggerebekan terhadap imigran memicu aksi unjuk rasa yang dimulai pada Jumat malam di sekitar gedung federal di pusat kota LA. Aksi damai itu berubah menjadi kericuan setelah sekelompok demonstran menyemprotkan grafiti dan melemparkan benda ke arah aparat kepolisian. Polisi menyatakan aksi tersebut sebagai perkumpulan yang melanggar hukum dan mulai melakukan pembubaran paksa. Keesokan harinya pada Sabtu 7 Juni, unjuk rasa berlanjut di kota Vermont, wilayah yang dikenal sebagai permukiman mayoritas orang-orang Amerika Latin atau Latino. Sekitar 400 orang terlibat dalam demonstrasi. Sheriff LA Robert Luna menuturkan pihaknya mencoba membubarkan massa tanpa kekerasan. Namun bentrokan makin tak terelakkan. Menurut laporan The New York Times, sejumlah demonstran menyalakan kembang api dan melemparkannya ke arah aparat. Polisi merespon dengan tembakan proyektil, merica, dan peluru karet. Aksi demonstrasi berujung kericuhan di LA bahkan membuat 2 orang jurnalis ditembak polisi saat meliput. 2 jurnalis ini meliput aksi demo terhadap penggerebekan imigrasi telah berkecamuk di LA, California selama 3 hari. Demo pecah menjadi kericuhan pada Minggu 8 Juni dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan 2.000 Garda Nasional ke Los Angeles. Salah satu jurnalis, Nick Stern, yang bekerja untuk salah satu outlet berita Inggris ditembak di bagian pahanya. Fotografer berita itu harus menjalani operasi darurat karena terkena peluru plastik berukuran 3 inci merobek pahanya. Stern mengatakan dia telah berdiri di tengah jalan sepanjang hari mengambil foto. Ketika pada pukul 21 waktu setempat ia terkena peluru. Sementara itu jurnalis lainnya yang ditembak saat meliput demo di LA adalah Lauren Tomasi dari Channel 9 Australia. Dirinya mengatakan bahwa saat meliput demo tersebut ia ditembak peluru karet oleh seorang petugas polisi. Setelah membeberkan insiden tersebut, Tomasi kemudian memberikan laporan terkini tentang berbagai peristiwa yang terjadi di kota tersebut. Melihat eskalasi di jalanan, Trump pada Sabtu malam ternyata mendatangani memo untuk menggunakan kewenangan Title IX guna mengerahkan 2.000 tentara Garda Nasional ke LA. Ini menjadi kali pertama dalam beberapa dekade Presiden mengerahkan pasukan tanpa persetujuan gubernur negara bagian. Langkah itu langsung mendapatkan penolakan dari Gubernur Gavin Newsom yang menyebut pengerahan pasukan federal sebagai strategi yang memperkeruh keadaan. Gedung Putih menyebut ini sebagai langkah untuk meredakan pelanggaran hukum setelah protes disertai kekerasan meletus atas penggerebekan penegak hukum imigrasi. Trump mengambil alih kendali federal atas militer negara bagian California untuk mendorong tentara ke kota terbesar kedua di negara itu. Tentara ini akan berhadapan dengan demonstran. Ini adalah langkah-langkah yang menurut Gubernur Gavin Newsom sengaja menghasut. Tentara Garda Nasional diketahui melayani kepentingan negara bagian dan federal. Pasukan berbasis negara bagian yang merupakan bagian dari cadangan angkatan bersenjata Amerika Serikat ini biasanya diaktifkan oleh gubernur. Namun Trump telah menghindari hal ini dan mengatakan bahwa protes yang terjadi mengganggu penegakan hukum federal dan menganggapnya sebagai bentuk pemberontakan yang mungkin terhadap otoritas pemerintah. Ia mengutip judul 10 dari Kode Amerika Serikat, Undang-Undang Federal yang menguraikan peran Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Ketentuan judul 10 memungkinkan Presiden untuk mengerahkan unit Garda Nasional jika Amerika Serikat diserbu, jika terjadi bahaya pemberontakan, atau jika Presiden tidak mampu
dengan pasukan reguler untuk melaksanakan hukum negara. Undang-Undang tahun 1878 secara umum melarang militer Amerika Serikat, termasuk Garda Nasional, untuk mengambil bagian dalam penegakan hukum sipil. Namun pasukan tersebut diizinkan untuk melindungi agen federal yang melaksanakan tugas. Oleh karena itu, Garda Nasional tidak dapat menangkap pengunjuk rasa, tetapi mereka dapat melindungi petugas ICE. Para ahli hukum meragukan penggunaan judul 10 ini oleh Trump dan menyebutnya sebagai tindakan menghasut dan gegabah, terutama tanpa dukungan Newsom. Pada praktiknya, Trump malah menambah pasukan Garda Nasional hingga mencapai 4.000 personil. Trump pada Sabtu 7 Juni memerintahkan pengerahan 2.000 tentara Garda Nasional Amerika Serikat ke kota tersebut untuk membantu aparat penegak hukum setempat dalam memulihkan ketertiban dan penegakan hukum. Pada Minggu 8 Juni, sekitar 300 tentara Garda Nasional diantaranya dikerahkan untuk melindungi gedung-gedung federal dan para petugas federal di kota LA saat situasi kerusakan semakin menjadi. Ketika kerusuhan tak kunjung mereda, Trump memerintahkan pengerahan tambahan 2.000 tentara Garda Nasional ke kota tersebut pada Senin 9 Juni malam waktu setempat. Tak hanya itu, Trump juga memerintahkan pengerahan para personel marinir Amerika Serikat. Pemerintahan Trump mengumumkan mobilisasi 700 personil marinir serta tambahan 2.000 tentara Garda Nasional. Militer Amerika Serikat secara terpisah mengonfirmasi penempatan sekitar 700 personil marinir dari batalion infanteri menyusul kerusuhan di LA. Ini berarti saat ini terdapat total 4.000 tentara Garda Nasional Amerika Serikat yang disiagakan di kota LA selain 700 personil marinir Amerika Serikat. Pengerahan personel militer yang bertugas aktif seperti marinir Amerika Serikat ke dalam komunitas warga sipil di Amerika Serikat merupakan langkah yang sangat tidak biasa. Menurut pejabat senior pemerintahan Trump, pengerahan marinir Amerika Serikat itu dimaksudkan untuk memastikan adanya jumlah pasukan yang memadai. Kecemasan keras dilontarkan Newsom terhadap langkah Trump tersebut yang disebutnya gila. Dia juga secara terang-terangan menyebut Trump sebagai presiden diktator. Newsom menuduh sang presiden Amerika Serikat sedang berupaya menebar kekacauan di LA. Newsom mengatakan bahwa pengerahan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara bagian. Terakhir kali seorang presiden mengerahkan Garda Nasional di suatu negara bagian tanpa pemerintahan dari gubernur adalah pada tahun 1965, ketika Presiden Lyndon Johnson mengirim pasukan untuk melindungi demonstran hak sipil di Montgomery, Alabama. Newsom menggambarkan intervensi militer federal di LA sebagai awal dari upaya yang jauh lebih luas oleh Trump untuk menumbangkan norma-norma politik dan budaya di jantung demokrasi bangsa. Calon Presiden Demokrat 2028 itu mengatakan kedatangan Garda Nasional dan pasukan marinir ke LA atas perintah Trump bukan sekedar untuk meredakan protes yang menyusul serangkaian penggerebekan imigrasi oleh otoritas federal. Sebaliknya, menurut Newsom, itu adalah bagian dari perang terencana yang dimaksudkan untuk menjungkirbalikkan fondasi masyarakat dan memusatkan kekuasaan di Gedung Putih. Newsom menyatakan Trump bukan hanya ancaman bagi demokrasi, tetapi secara aktif berupaya untuk meruntuhkan pagar pembatasnya yang sudah ada sejak berdirinya negara ini. Di sisi lain, juru bicara pemerintahan Trump menanggapinya dengan berkata, Newsom berbohong besar jika mengklaim tidak ada masalah di LA. Semua orang melihat kekacauan, kekerasan, dan pelanggaran hukum. Trump juga mengecam Newsom dan wali kota LA Karen Bass. Trump menyebut mereka berdua tidak mampu menangani tugas dengan baik. Hadirnya pasukan Garda Nasional dan Marinir yang disebut untuk meredakan demonstran ternyata membuat LA makin kacau dan mencekam. Aksi protes menolak operasi imigrasi yang berubah menjadi kekacauan massal di pusat kota LA ternyata dimanfaatkan sejumlah penjahat untuk melakukan penjarahan besar-besaran, termasuk toko Apple atau Apple Store yang menjadi salah satu target utama penjarahan oleh kelompok kriminal saat aksi protes berlangsung. Dalam sebuah video viral yang beredar di sosial media terlihat para perampok menggasak iPhone curian berserakan di trotoar hingga alarmnya berbunyi keras. Apple sendiri belum memberikan pernyataan resmi soal kerugian, tetapi menurut laporan awal dari kepolisian, kerusakan fisik dan kerugian perangkat bisa mencapai ratusan ribu dolar. Aksi serupa juga terjadi di salah satu store toko sepatu Adidas.
Toko yang berpusat di kota LA ini menjadi salah satu korban penjarahan dalam kerusuhan yang terjadi saat protes menolak kebijakan imigrasi pada minggu ini. Menurut laporan Min, sekelompok yang memecahkan kaca etalase dan masuk secara paksa ke dalam toko. Masa kemudian mengambil sepatu, pakaian olahraga, dan aksesoris dalam jumlah besar. Beberapa video yang beredar memperlihatkan pelaku keluar dengan kantong plastik besar berisi barang curian. Dan bahkan ada yang memakai sepatu Adidas baru dari dalam toko sambil melarikan diri. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini lantaran staf toko tidak berada di lokasi saat kejadian karena toko sudah ditutup sejak sore akibat eskalasi protes. Meski begitu, kerugian ditaksir mencapai puluhan ribu dolar, belum termasuk kerusakan properti toko. Selain Apple dan Adidas, kepolisian LA membeberkan sejumlah toko di LA yang menjadi incaran para penjara selama kerusuhan di kota tersebut sejak pekan lalu. Toko-toko yang ludes dijarah antara lain di gerai Nike Air Jordan, Soy Palace, apotek CVS, gerai T-Mobile, termasuk toko-toko perhiasan hingga apotek ganja. Dilansir dari CBS News, belum jelas apakah masa penjarahan termasuk bagian dari para pendemo atau warga yang memanfaatkan situasi. Kepolisian LA atau LAPD ini memberlakukan jam malam di pusat kota LA. Setelah beberapa hari dilanda kerusuhan dan penjarahan, pemberlakuan jam berlaku mulai pukul 20 hingga pukul 6 pagi waktu setempat, seperti diumumkan Wali Kota Karen Bass pada hari Selasa 10 Juni. Polisi akan menangkap siapa saja yang melanggar aturan jam malam yang diperkirakan akan tetap berlaku selama beberapa hari ke depan di LA. Bass mengatakan keputusan itu diambil setelah titik kritis tercapai. Seraya menambahkan bahwa 23 bisnis telah dijarah pada malam sebelumnya. Tribunal sejak berkampanye mengikuti Pilpres Amerika Serikat 2024, Trump selalu menyalahkan imigran gelap di negara tersebut. Menurutnya, imigran adalah salah satu penyebab kemunduran perekonomian Amerika Serikat. Alasannya, imigran merebut berbagai pekerjaan dari penduduk asli Amerika Serikat. Trump bahkan menyalahkan imigran gelap sebagai penyebab tingginya angka kejahatan, walaupun ia tidak merujuk kepada data ataupun ketika mengucapkannya. Robert Cohen, pakar sejarah dan ilmu sosial di New York University, menyebut pemerintahan Trump terjebak dalam fantasinya sendiri mengenai bahaya imigran gelap. Trump seolah menganggap imigran gelap sebagai akar masalah tingginya angka kriminalitas di Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.